والوالدين والمسلمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإيمان، على نعمة الإسلام، على نعمة الأخلاق الحسنية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا شفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير البرية. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Muhammadun basyarun laqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan pun kita hormati. Syi'in wal khasiat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat zahir, nikmat batin. Saat ini kita bisa kembali berijtima, berkumpul bersama-sama membaca Dalailul Khairat Senin akhir. Kemudian kita membaca kitab sama-sama. Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi asbab semua anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, menjadi hamba Allah yang salihin, yang salihat, min ahlil karamah wal istiqamah fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita hantarkan tak putus-putusnya kita persembahkan ke hadrat pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, serta seluruh keluarga beliau, para sahabat, para qarabat, para pengikut beliau, tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Syi'in wal khasiat rahimakumullah. At-ta'zim bainal ibadah wal adab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengagungan antara ibadah dan adab. Yakhti'u katsirun minan nasi fi fahmi haqiqatit ta'zim wa haqiqatil ibadah. Banyak dari manusia di akhir zaman ini salah di dalam piciknya memahami hakikat tentang pengagungan dan hakikat ibadah. Jadi banyak di akhir zaman ini mereka ini picik di dalam memaham sehingga salah tentang hakikat pengagungan dan hakikat ibadah. Fayakhlituna bainahuma khaltan bayinan. Mereka yang picik dalam pemahaman ini mencampur antara pengagungan dan ibadah dengan pencampuran yang nyata. Wa ya'tabirun, dan mereka semuanya mengiktibarkan anna ayya nau'in min anwa'it ta'dim huwa ibadatun lil mu'azzam, bahwa sebagian dari macam-macam pengagungan itu adalah beribadah kepada yang diagungkan. Jadi ketika si hamba Allah ini mengagungkan sesuatu, dianggapnya sesuatu itu menjadi Tuhan. Nah, ini kesalahan paham mereka. Jadi mereka-mereka yang ini paham yang picik ini, mereka ini menghendaki yang diagungkan itu cuma Allah. Karena Allah yang bersifat azim, di luar dari Allah jangan diagungkan.
Bahkan kada perlu kita berakhlak, bersopan santun kepadanya. Nah, ini kesalahannya. Mudahan Allah membimbing kita semua dan anak cucu keturunan kita terlepas dari berbagai macam fitnah agama, fitnah dunia dan fitnah akhirah, ma dhahara minha wa ma batan. Fal qiyamu, misalnya berdiri, ada orang yang kita anggap agung, kita berdiri. Nah, bagi mereka ini syirik, bahkan mereka hukumkan haram. Jadi kada perlu berdiri, sama aja Tuan Guru kakada kah sama, karena ini lain Tuhan, jadi kada perlu kita agungkan. Wa takbilul yadi, mencium tangan haram, kada perlu dicium tangan, sama aja tangannya lawan tangan kita juga. Malah tangan yang kita cium ini rancak mencangkul di kabun, kita kada. Tangan kita rancak menghitung duit, tangan ini kada. Nah, ini karena mencium tangan itu pengagungan, dianggapnya ibadah dan dianggapnya itu adalah sebuah kesesatan. Nah, ini akhir zaman nih. Wa ta'zimun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mengagungkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Sayyidina wa Maulana pun kada boleh. Jadi amunnya hendak menyambat ngaran Nabi, sambat saja Muhammad. Nah, padahal Allah seorang yang turun tangan manangati para sahabat di zaman itu supaya jangan memanggil nama Nabi. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ibadikum ba'da. Jangan memanggil nama Nabi, jangan memanggil Rasulullah seperti kali memanggil kekawanan pian. No, ini dia Quran. Langsung turun tangan Quran. Nah, kalau kita ikut Quran, jangan bersisi loh Nabi. Bahkan andai kata ada riwayat, pendapat sebagian ulama yang lain, walaupun sebagai pendapat ulama yang lain, sebagaimana redaksi itu yang kita lakukan. Tetapi ulama yang lain sebagian jangan rubah walau redaksinya seperti itu. Contoh, nah kayak kita membaca akhir surah Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. Nah, di dalam riwayat itu redaksinya seperti itu, bahkan sallallahu alaika ya Muhammad riwayatnya, tapi kita tambah sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. Tetapi pendapat ulama yang lain jangan seperti itu, harus sallallahu alaika ya Rasulullah. Nah, jadi boleh aja di antara kita ini merubah itu. Misalnya kita nih kakawanan sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad, nang saikong sallallahu alaika ya Rasulullah pun boleh. Bahkan kata mereka yang berpendapat ini yang lebih abdal. Nah, kalau kebanyakan weh ini kan bilang lapau-lapaunya ada di pengagungan lawan Nabi. Bagaimana Muhammad itu diutus? Wah, luar biasa. Bahkan yang lebih ganjil lagi apa? Nah, pengagungan lawan Nabi ini sudah serampangan di akhir zaman ini. Model kayak kisah antara kita kebanyakan. Siapa jar di luar ketika mengatuk pintu, Bapak Timah jar. Itu kan ada pengagungan lawan Nabi. Bapak Timah atau bini Nabi Lamak Siti Hadijah itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini Sayyidah Khadijah ini adalah manusia yang mengalahkan apapun yang berbentuk bidadari di dalam surga. Ini Ummul Mukminin yang melahirkan Sayyidah Fatimah Zahra, yang dimana Sayyidah Fatimah Zahra ini adalah buah surga yang menjadi nutfah yang dilahirkan ke alam dunia. Makanya Rasulullah kalau rindu bau surga, beliau akan mencium Sayyidah Fatimah Zahra. Siapa yang mengandung ini? Sayyidah Khadijatul Kubra.
Ini manusia-manusia yang agung. Jangan sampai kita membicarakan beliau-beliau ini tanpa ada pengagungan. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Nah ini jangan dia ada perlu bahasa Sayyidina Maulanaan. Padahal di Quran sendiri ketika Rasulullah ini memanggil tentang Rasul, Allah tidak pernah dalam Al-Quran itu menyebut namanya. Kalaupun ada menceritakan tentang Rasulullah dengan namanya, pasti dihujungi dengan Rasulullah pangkatnya. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammadur Rasulullah. Selain dari itu, tidak ada pernah memanggil seperti Allah memanggil nabi-nabi yang lain. Ya Adam, uskun anta. Ya Musa. Semua dipanggil dengan nama. Tetapi ketika Rasulullah dipanggil Taha, Yasin. Masya Allah. Allah sang pencipta Rasulullah SAW pun tidak memanggil namanya dengan sembarangan. Kesininya umat. Kenapa? Kehilangan pengagungan kepada Rasul dan keluarganya. Mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan lagi. Waluqufu amamahu fi ziarah, dan sebagaimana kita berdiri di hadapan makamnya Rasulullah ketika ziarah, bi adabin wa waqarin wa khudu'in, dengan adab, dengan waqar. Waqar ini adalah dengan waqar ini dengan pengagungan, wa khudu'in dengan tunduk. Kullu dzalika guluwun indahu, dikatakan mereka itu adalah perbuatan guluwun, perbuatan yang sangat tercela. Jadi pian kada bingung ini belinya ziarah ke makam Nabi, apalagi berdoa angkat tangan, dia suruhnya ke kiblat. Menolak berdoa jadi ke kiblat, jangan di hadapan Nabi. Padahal Rasulullah ini adalah kiblat syafaat kita. Kalau Ka'bah ini kiblat salat, kalau kiamat hancur Ka'bah, kita sudah kehilangan kiblat salat. Tetapi kalau kiblat syafaat ila yaumil kiamah, Rasulullah tetap ada. Kalau berdoa kiblat kita langit, ketika kiamat langit pun akan lenyap. Yang tidak pernah lenyap adalah kiblat syafaat. Siapa pemilik syafaat ini? Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. No, padahal ada apa sebenarnya? Apalagi amun kita berdoa, Allahumma inni as'aluka bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam antap ala, apa yang kita inginkan. Ujar seorang aulia Allah, Ali Al-Khawas, mengatakan, kata beliau, kita punya malaikat, ketika berdoa membawa atas nama Nabi, malaikat ini akan datang kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan memohon hajat kepada Allah, hajatnya begini. Maka Rasulullah akan datang ke hadratnya Allah, mengatakan, wahai Allah, Fulan bin Fulan meminta kepada engkau begini, tolong ya Allah berikan Fulan bin Fulan. Dan permohonan Rasulullah tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bilanya berdoa, bawa tarus nama Nabi ini kapan dan dimanapun. Allahumma inni as'aluka bijahi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya minta, nah malaikat datang karena kehadratnya Nabi. Minimal dulu biar ada di atar Nabi juga, malaikat ini mematuhakan kita lawan Rasulullah. Itu sudah luar biasa dari pengkabulan itu sendiri. Ini satu tumat datang pulang malaikat di Fulan bin Fulan, majar Rasulullah, orang ini aja leh orangnya. Kenal Nabi. Lalu kada datang lagi mana jar malaikat, jar Rasulullah malaikat kada datang lagi ke mata Fulan bin Fulan, Rasulnya garing, kada datanglah Nabi kena.
Karena ini adalah umat yang dikenal oleh Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu keterangan di dalam kitab Sa'adatud Darain di Syekh Yusuf An-Nabhani. Sin wa khasiat rahimakumullah. Yuaddi ilal ibadah li ghairillahi ta'ala. Nah, berdiri di hadapan Nabi, berdiri ketika ada orang mulia, mencium tangan orang mulia, ini dianggapnya kesesatan yang sangat sesat di sisi mereka, dan ini membawa kepada ibadah kepada selain Allah. Datang di mana kita beribadah kepada makhluk? Karena nah ini wahada fil hakikah jahlun, ini adalah segi hakikatnya kebuduhan yang sangat bodoh. Jadi bila ada nambah paham kayak ini berarti bungul orangnya. Nah, bisa kisah. Punya profesor jar, berarti profesor nang bungul. Nah ini, ini banyak udah masukan. Pemancingnya apa ya? Nah, kita berlebihan mengagungkan kekasih-kekasih Allah, karena setiap yang berlebihan pasti membawa kepada dampak keburukan. Terlalu berlebihan, Allah karim, Allah maafina wal muslimin. Wa ta'annutun, nah ini satu pengingkaran. Anut itu la yardahullahu wala rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tidak ridha Allah dan Rasulnya. Jadi bila anggapan itu sebuah ibadah pengagungan selain kepada Allah, dianggap Allah kada ridha dengan prinsip itu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian. Wa takallupun takbahu ruhus syariah al-islamiyah. Nah ya ini, jadi ini adalah mengusik, bahasa kita mengusik keutuhan syariat dari Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahaza Adam, coba perhatikan, ini Nabi Adam, awalul jinsil insani, awal jenis manusia adalah Nabi Adam. Oh, Nabi Adam. Wa awwalu ibadillahi salihin, pertama hamba Allah yang saleh, min hadal jinsi, dari jenis manusia, adalah Nabi Adam. Jadi kalau ada pertanyaan siapa pertama orang saleh, jawabannya adalah Nabi Adam. Abah kita nih, berarti kan abah kita nih orang orang saleh. Jadi kadang bingung kayak bubuan pian ini jadi orang saleh, abah udah saleh. Nabi Adam, insyaallah Nabi Adam 100 tahun Nabi Adam itu terpisah lawan Hawa. Bayangkan pian, memendam rindu, memendam cinta 100 tahun. Maka kan ada warung jablay lagi bahari itu. Mun kita lah tapi salon bini warung jablay hibak ada bapak mau unjun nggak tahu di bawah unjun lagi nih mun kita tapi salon bini bawa mau unjun jalan ada ini 100 tahun kujuk maka ada manusia lain nih, subhanallah. Dan ini penuh kecintaan kepada Siti Hawa pun demikian, dan turunnya terpisah, Siti Hawa di Jeddah, Nabi Adam di India. 100 tahunan pian menyandang ini orang saleh ini. Oh, jadi orang saleh ini tahan banting, dan kita jadi hamba Allah yang salehin dan salihat. Allah karim. Aduh sekelas wali dulu ini bandar kita saleh ini jagin. Saleh ini aja berat kayak apa? Saleh ini man adda haqqallah wa haqqa ibadillah. Orang nang sempurna, konsisten di orang ini melaksanakan perintah Allah, menunaikan perintah Allah, dan menunaikan hak-hak hamba Allah. Jadi seimbang, hak Allah dia tunaikan dengan maksimal, hak makhluk dia tunaikan dengan maksimal. Hanya saleh. Ada ini berdahulu jadi wali, lawan kawitan jangan ada berawaan. Aduh subhanallah, kadang-kadang hak kawitan
nang paling diutamakan harus ditunaikan kada tunaikan, salah juga ini. Mahaul kawitan dua ikong angsa menyembelih, bea mahaul guru wali misalnya anak mikong sapi saurangannya aja menyandang, salah itu. Minimal seimbang. Kalau lawan tuan wali anak mikong, kawitan pun anak mikong ya, itu nong seimbang ngarannya. Nah, ini fitnah agama ngarannya sudah. Allah karim. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Nah kemudian apa? Wa awwalu ibadillahi salihin min hadal jinsi amarallahu ta'ala al malaikata bisujudi lahu ikraman wa ta'dhiman lima atahu min ilmihi wa i'laman lahu bistifaihi min baini sairi makhluqatihi. Ujar Tuhan, malaikat bertaan, ini hambaku nang agung, awal jenis manusia nang saleh, dan dia ini aku beri ilmu supaya ikam tahu ini aku pilih sebagai hambaku nang jenis manusia nang saleh, kalian harus sujud kepadanya. Ini ngarannya akhlak, ini ngarannya adab. Kada ada Tuhan jangan hiraukan untuk makhluk juga bubunika malaikat itu sujud lawan aku aja, kada seperti itu. Masa Allah memerintahkan malaikat untuk melakukan kesyirikan? Nah kalau kita ini berjiwa malaikat, berjiwa orang-orang suci, apapun yang dimuliakan oleh Allah, kita dengan sendirinya otomatis akan memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Quran dimuliakan Allah karena sebagai kalamnya, otomatis kita pasti memuliakan Al-Quran itu. Kayak apapun caranya kita membawa, kayak membawa buku-buku yang lain. Kita menyentuh, kayak menyentuh buku-buku lain. Kenapa? Karena jiwa kita sudah dibentuk jiwa-jiwa suci. Kita agungkan Quran itu, jangan dianggap Quran ini kertas juga. Nah seperti itu. Ini otomatis sudah kita, siapapun yang dimuliakan Allah, otomatis kita pasti akan memuliakan tanpa dibaksa, tanpa diberi pengarahan. Kalau kita memang berjiwa suci. Andai kata kita paksa juga untuk mengagungkan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, pun kada salah. Berarti kita umpat orang-orang suci seperti malaikat mengagungkan Nabi Adam, yang Nabi Adam ini dilebihkan oleh Allah. Nah, jangan umpatan lagi kita ini, nang paham-paham nang ini. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikatis judu li adama pasajadu. Fa itu pujaiyah. Ketika Allah suruh kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, kada berpikir lagi pasajadu, mereka langsung sujud. Nah, ini orang-orang nang suci seperti itu. Illa iblis, nabat tinggal iblis. Iblis ketinggian tauhid ini. Mak bajar iblis sujud lawan soanang ini. Ada apa-apanya lawan aku, ini dari tanah, aku dari api. Nah, ya ini nang lalu ulama menilai, meneliti penyebab sombong ini. Ada unsur nasab di situ, ada unsur keturunan. Nah, berbahaya nih kalau kita terlalu mengurek-ngurek keturunan kita, bisa mahawai nih. Siapa gerang tuh jar? Tahu bang itu, bah jar. Kalau jar bukan kalampayan itu, jangan bukan kalampayan jar seorang angkat topi bang, enggak ada parah jar. Ikan bang, wah aku nih kalampayan keturunan angka 15. Seorang sakulah Darussalam kada mengaji gin luput, cuman datuk pernah duduk di Kubah andalannya. Nah ini bisa sombong nih, sehingga orang lain yang pantas untuk diagungkan ini kada mengagungkan lagi. Berarti orang ini sudah masuk di dalam lingkaran iblis. Bisa.
bisa juga karena pengikut. Nah, karena iblis ini sudah memiliki murid. Nah, bisa ini banyak diisi murid, atau dia antusias agar banyak muridnya sehingga orang lain kada pantas untuk maju ke tengah itu. Kenapa? Sebab karena bisa mengambil murid, bisa ini. Lalu dengan kesombongannya, aku haja nang alim di kampung ini, nang lainnya sanatnya putus berataan, udah kayak tali salawar. Padahal ada nang rana aja orangnya, padahal sanatnya tinggi-tinggi, sanatnya tinggi-tinggi sanatnya, tapi nyarana aja. Ada seorang dua tiga bisi sanat, nah itu aja dibawa kemana-mana. Satu tempat mejazahkan, bayar orang. Allah karim, bisa. Iblis kada hakun. Qala asjudu liman khalaq tatina. Ujar iblis, ujar Tuhan, ujar iblis, apakah aku pantas sujud bagi orang yang engkau ciptakan dari tanah? Kada pantas aku jadi iblis sujud dan orang yang hanya diciptakan dari tanah. Qala, ujar iblis, ara'aitaka, jelaskan lawan aku, hadzal ladzi karamta alayya, lawan orang yang telah engkau muliakan ini. Jelaskan Bang, kenapa gerang aku jadi sampai disuruh sujud tahun ini? Ada apa gerangnya? Mun beribadah talawas aku jadi iblis. Soalnya iblis terdahulu diciptakan Tuhan. Malah luar biasa nih. Maka sombong ini kan ada taubatnya. Sombong ini biar kayak apa aja, ada taubatnya. Karena aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi umpamanya lah kita digaring, tapi garing kita karena dosa apa? Bisa garing itu menghapuskan dosa itu. Tetapi sombong dosanya, walau garing dipanasakan di api atau kayak apapun penderitaannya, tidak akan bisa menghapuskan dosa sombong. Itu sudah ittifaq para ulama. Jadi ini kita perlu benar menjurus kepada cagar indikasi sombong nih kita cut. Makanya banyak kayak Ibrahim Al-Khawas, supaya sini kayak ada indikasi cagar arah kepada itu, sini mencuntan, kisah mencuntan baju. Sidin ini kisah itu. Ini yang diajarkan oleh Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku, ujar Nabi, adalah sayyidnya, pimpinan seluruh anak Adam. Tetapi aku kada sombong. Di mana sarah ini hadis? Nabi bersabda, sayyidul qaum khadimuhum. Apabila ikam itu berpangkat sayyid, berpangkat pimpinan, berpangkat orang yang nomor satu, khadimuhum, sayyidul qaum, harus menjadi khadam untuk kaum itu. Jangan kaum yang diperalat untuk berhadam ke seorang, itu sombong. Karena ujar Nabi, sayyidul qaum khadimuhum, harus berkhidmat kepada kaum itu kalau kita sudah jadi sayyidul qaum. Makanya Nabi ini sayyidu waladi Adam wala fakhar, sarahnya adalah sabda Nabi, sayyidul qaum khadimuhum. Nah, jadi bubuhan orang-orang yang ada darah Nabi itu pasti menjadi pelayan tahun ini umat. Kalau sudah tercemar darah itu, maka umat ini yang disuruhnya menjadi pelayannya. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Makanya Nabi itu lihat aja, makanya lihat di Makkah pasti apa tulisannya, khadimul haramain ya. Nah, artinya pelayan dua tanah haram, padahal raja nih. Makanya khaidimul ilm ya, pelayan penuntut ilmu, padahal sidin al-alim al-alamah. Seperti itulah supaya hilang bintik-bintik benih kesombongan di dalam hati ini. Karena kesombongan tidak akan pernah terampunkan dengan musibah apapun.
Oh, jadi amun orang sombong ini biar dipenjara di dalam penjara tikus, kada akan pernah kembali kepada kerendah hatian. Kesombongannya tetap akan berkobar. Kalau kadainya seorang nama matikan itu kesombongan. Mudah-mudahan Allah hindarkan dari penyakit kibir ini. Allah, ya iblis ini nah. Iblis ini pernah juga takutan dah. Musa ujar iblis. Napa jar Musa? Tolong pak ikam ni bepandiran lawan Tuhan. Tolong bener nah. Aku ini asa kada ada kawan lagi udah. Fir'aun mati juga udah tinggalan. Kada lagi kawan aku di kalah manang baik taubat dan takut nipang lawan Allah. Musa bila ikam kada bertemu Allah, kau berbicara dengan Allah, adakah taubatnya aku ini lagi? Apa ada Musa pas berbicara dengan Allah karena beliau makamnya kalimullah, ujar Musa, wahai Allah, iblis ada titip pesan lawan ulut. Adakah taubatnya lagi lawan iblis? Ada jar Tuhan. Apa? Sujud di kuburnya Nabi Adam. Itu aja taubatnya. Turun Musa. Iblis, apa? Adakah taubatnya jar iblis? Ada iblis saya. Untung ikam masih ada terbuka lagi. Kenapa? Ikam taubatnya jar Tuhan sujud ke kubur Nabi Adam. Ujar iblis, kada perlu. Lagi hidup aja ada sujud, di kuburnya pulang sujud lah. Sombong ini. Ada aja kadang-kadang hati ini nang dia merasakan salah, tapi dengan sombongnya tetap diarugan. Tetap ini yang berjejak di agung. Nang diandalakannya bisa nasab, bisa jamal kecantikan, bisa pangkat, bisa harta. Mudah-mudahan Allah pelihara lahir batin kita bertahan. Kita sedikit lagi. Wa fi ayatin ukhra, pada ayat yang lain qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Hanggan apa aku sujud jar iblis, aku lebih baik dari inya. Nah, inilah kita. Mudah-mudahan Allah kikis di hati kita penyakit ini, merasa baik dari siapapun. Jangan merasa baik kita. Bila kita sudah kakubu anak khairun minhu, berarti kita sudah masuk ke dalam kubunya iblis. Kubu para nabi-nabi adalah Rabbana dhalamna ampusana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Jalan para nabi-nabi selalu merasa zalim, selalu merasa salah. Jalan syaitan adalah anak khairun minhu, aku lebih baik dari orang lain. Jadi bedanya kita nih ada aja punya kesimpulan, duduk mau ngot majar aku dan desa terbaik aku juga pada bini salah sayam sudah. Bah terbaik aku juga pada anak buah salah sayam sudah. Bah terbaik aku juga pada bos salah saya dah. Bah terbaik aku juga pada, pokoknya merasa lebih baik. Hatta jar orang-orang sufi merasa lebih baik dari anjing. Itu pun sudah sombong. Ini nih kita seorang nang tahu ini. Nah, makanya orang nang sujud ini itu salah satu bukti di hadapan Allah hilang sifat sombong. Ya kita Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ulun Tuhannya kada orang sombong lah. Padahal ulun ini jenderal bintang 5 nih nah, subhana rabbil. Nah, apalagi nah kayak kita nang ini. Subhan. Jadi amun masih hakun aja sujud lagi, berarti orang itu pintangan di mata Allah dulu kada sombong. Ana khairun minhu. Kenapa alasan sidin? Alasan sidin alasan iblis deh. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api. Makanya lihat aja api itu kada pernah ke bawah. Likit aja, titis aja kulit api itu. Tuntang ke bawah, tatapnya ke atas api itu. Mancis kah tasalukutnya tunjuk kita. Kada maunya ke atas terus. Ke atas terus. Itu api. Tapi pulang api ini pulang bisa menjadi alat suci. Di mana alasannya? Nah, orang nang beriman kena banyak membawa dosa kotor tuh. Nah, dimasukkan dulu ke dalam neraka, disuciakan lawan api, sudah bersih dari noda dan dosa, hanya pantas betal tubuhnya masuk ke dalam
surga. Mudahan kita nih sebelum wafat sudah suci. Ini pangibatnya umat Nabi Muhammad nih, kita dimandiakan, kada boleh ada najis, nah dipiradui, nah ini supaya pintangan jahirnya barang dulu suci, dimandi, nah lawan baju nang suci lagi menyucikan. Insyaallah. Nah walhasil apapun dosa yang kita lakukan pasti berdampak lawan kehidupan kita. Kita terima atau tidak kita terima, kita akui atau tidak kita akui, dan kita bertahan pada intinya tidak akan pernah lepas dari noda dan dosa siapapun kita. Kita tidak akan pernah menjadi hamba Allah yang suci, karena kita bukan nabi, kita bukan malah. Seberapa istighfar yang kita lakukan, sebegitulah bencana ini ditinggalkan, dihilangkan oleh Allah. Nah ini bahwa kekuatan istighfar aja lagi nih. Cumanya ada nak ada kata sadari kita kada tak istighfari, nah lewat musibah Tuhan menghantam nih, supaya kita tetap suci. Karena bila kita itu karena musibah, karena apapun awak ini ladar. Makanya orang yang marau, orang yang panas itu menghapuskan dosanya. Maka makin hening, makin turunan malaikat, makin Allah menawarkan ampunan, permintaan dan dikabulkan, makin berpanas Allah kita. Karena itu kita makin disucikan Allah. Jadi amun kalau tapi hendak ladar kita nih, lah kehidupan nih banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita nak membaca salawat dalailul khairat dia nah pemulaannya dulu astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sambahyang habis tuntung sambahyang, selesai salat disunat muakatkan kita istighfar. Kenapa? Sebab karena boleh jadi ketika kita salat itu muncul merasa selamat, muncul merasa jadi ahli surga. Ini kada boleh, harus diistighfari setelah salat. Makanya sunat muakkad para wajib. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, atau yang paling pendek astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Perlu ini. Nah, itulah orang-orang yang sudah sempurna salatnya. Nang kada sempurna salatnya dituntut juga astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, karena banyak layau. Nah, di dalam kitab Tazkirun Nas ini dijelaskan kenapa orang-orang aulia itu sebagian itu salatnya cepat. Nah, cepat salatnya karena mereka mengambil firman Allah, papiru ilallah, kalau lawan Tuhan itu harus berlari sekencang mungkin, jangan galai. Nah ini amun kita ada jadi sampai itu sandal tapacul lintuhut entah saliho, nah tenang kita jangan umpatan itu. Jadi ada sebagian ulama karena mereka mengambil kalau urusan lawan Tuhan nih jangan bayut, harus berlari kencang, harus berlari cepat. Ada kita ini, ada kawan ini ajan mungkin malaikat pulang ngerokok sebilah lagi baik kita jalan. Ini lain kelasnya kita, ada bapak, tapi mudah-mudahan nang kebaikan nang lain kita cepat. Makanya bila pian ini terbersit di hati hendak berkebaikan, jangan bakal kaina. Allah maha pencemburu, dicabut Tuhan itu perasaan itu. Batuhuk kita pulang mau undang untuk diberi Allah seperti itu. Banyak kalau beban kita nih nambah kasih tapi pikir yang sembahyang duha kaina gini ya nang sampai bercucuk nih ada sembahyang duha lagi. Ada kau buka-buka karena bakas kadema iihakan itu. Berat ini kayaknya mau undang supaya diberi Allah hidayah itu ulang. Sama kita nih ada berduit tapi pikir hendak bersedekah gesaki aja, berarti Tuhan bahasanya hendak mengganti 10 kali lipat itu. Ini lain nang kayak nang ustad nang menudung orang tuh lain ini lah. Ternyata ya bersedekah ditudung. Nah kita nih ada tak pikir kayak ini kebaikan lah kasih. Itu bahasa rahmat Tuhan khusus lawan kita. Jangannya kita nabi wahyu itu, jangannya kita wali itu ilham menurutnya. Ada kita nih ya anginannya lah istilahnya. Hanya ada kita hirani hilang itu, hilang. Nah kemudian lagi
Kita ulangi gini nah, wallahu alam bisawab. Kita faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.